Perjalanan panjang ini sudah kami tempuh. Tak terasa sudah sampai di tahun ke-20. Suka, duka, kami lewati bersama. Dengan generasi yang silih berganti. Sedih bukan pilihan. Kenangan mereka adalah motivasi untuk kami tetap bertahan, cepat beradaptasi, dan mengedukasi. Dari sini Harian Umum Kabar Banten dilahirkan. Gagasan besar lahirnya media massa cetak yang awalnya bernama Harian Umum Fajar Banten itu merupakan salah satu anak penerbitan Grup Pikiran Rakyat Bandung. Terbit perdana pada 30 Oktober tahun 2000, kehadirannya sejalan dengan diresmikannya Provinsi Banten yang berpenduduk lebih kurang 9 juta jiwa atau sekitar 2.250.000 kepala keluarga. Sebagaimana kita ketahui, Kabar Banten ini didirikan hampir bersamaan dengan pendirian Provinsi Banten tanggal 30 Oktober tahun 2000. Nah, memang dengan didirikannya Kabar Banten ini ada maksud dan tujuannya, antara lain adalah pikiran rakyat sebagai induk perusahaan ingin mencoba memberikan kontribusi kepada Provinsi Banten dengan membuat media. Media ini juga dimaksudkan tentu untuk menjadi jembatan informasi antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, atau antar stakeholder. Nah, media ini pun sebagaimana diatur oleh undang-undang antara lain berfungsi untuk sebagai alat kontrol sosial begitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Kabar Banten ini bisa berperan bagaimana mengontrol jalannya pemerintahan, mengontrol juga kondisi sosial masyarakat. Tentu kalau ada hal-hal yang sifatnya perlu dikontrol, media punya peran untuk itu. Itu salah satu tujuan antara lain kenapa Kabar Banten didirikan. Fungsi lainnya adalah kita ingin juga meningkatkan literasi masyarakat terhadap minat baca begitu. Dan ini merupakan salah satu faktor yang penting di dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, sebenarnya juga Kabar Banten dibentuk untuk antara lain ikut berpartisipasi meningkatkan minat baca masyarakat, untuk juga meningkatkan pembangunan Provinsi Banten. Saya pikir itu antara lain kenapa Kabar Banten didirikan di Provinsi Banten. Awal-awal kita tentu memerlukan SDM secukupnya, tapi karena kondisinya memang terbatas, kita mencoba juga mengakomodasi, merekrut beberapa teman-teman dari Banten begitu, karena memang ini koran untuk masyarakat Banten begitu. Nah, yang kami banggakan antara lain adalah hampir 80 atau mungkin 90% karyawan Kabar Banten ini adalah orang Banten. Itu salah satu hal yang mungkin bagi kami ini adalah hal positif yang mendorong Kabar Banten ingin memotivasi juga kepada masyarakat Banten untuk meningkatkan minat baca, mencoba juga mengontrol atau ikut berpartisipasi dalam program-program yang dibangun oleh pemerintah. Saya pikir itu. Sebagaimana perkembangan jurnalisme baru, Kabar Banten tentu juga berupaya mencoba mengadaptasi dengan jurnalisme baru, bahwa surat kabar itu sebenarnya bukan sekedar fungsi bisnis dan fungsi penyebar informasi gitu. Kalau memungkinkan surat kabar terlibat dalam kegiatan sosial yang punya kepentingan untuk publik, Kabar Banten pun mencoba berupaya ke arah itu. Dan sampai saat ini Kabar Banten alhamdulillah mungkin hampir sebagian besar beberapa lembaga kemanusiaan kerjasama dengan Kabar Banten dalam rangka juga Kabar Banten ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan.
Itu mudah-mudahan keberadaan Kabar Banten ini bisa menjadi jembatan komunikasi antar berbagai kalangan. Kita tidak sekedar media yang ditujukan untuk mengkritik pemerintah saja, tapi juga ingin ikut berpartisipasi dengan pemerintah bagaimana membangun bersama-sama Provinsi Banten yang kita cintai ini gitu. Nah, ini adalah salah satu peran yang saat ini sedang dijalankan Kabar Banten. Jadi sekali lagi kami berharap masyarakat, pemerintah, stakeholder bisa memanfaatkan Kabar Banten sebagai media komunikasi dan informasi yang seimbang, proporsional begitu. Kami juga kalau melihat ada hal-hal di masyarakat yang perlu kami kritik membangun, ya kita juga punya kewajiban untuk membangun begitu. Dan inilah adalah salah satu fungsi yang proporsional bagi media, bagaimana supaya informasi itu bisa berimbang diterima semua pihak begitu. Dan diatur juga di dalam kode etik, di dalam undang-undang bahwa kita juga harus menjembatani semua kalangan. Saya pikir itu harapan kami untuk masyarakat, untuk stakeholder, untuk pemerintah. Kita juga berharap Kabar Banten masih bisa terus bertahan. Di era pandemi COVID-19 ini pun Kabar Banten terus berusaha bagaimana membantu pemerintah dan masyarakat mencoba mencegah dengan berbagai konten-konten yang kita buat. Dan alhamdulillah saat ini pun Kabar Banten termasuk salah satu media yang diajak kerjasama dengan Satgas Covid Pusat dalam penanggulangan tentu COVID-19 ini begitu. Di bagian akhir tentu saja kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-20 bagi Kabar Banten. Mudah-mudahan ke depan Kabar Banten semakin eksis, semakin cepat beradaptasi, semakin dicintai seluruh kalangan, dan menjadi media pedoman bagi masyarakat Banten. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.